Kisah lengkap Nyimas Gamparan, Srikandi Singa Betina Banten. 1. Asal-usul dan latar belakang. Nyimas Gamparan lahir di awal abad ke-19 dari terah bangsawan Kesultanan Banten. Darah para pendahulu yang membangun kejayaan Banten mengalir di tubuhnya. Sejak kecil, beliau dikenal berani, tegas, cerdas, dan memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Berbeda dengan gadis lain pada masanya, Nyimas Gamparan lebih suka belajar strategi, ilmu kerahmatan, dan mengamati keadaan tanah kelahirannya yang mulai terancam. 2. Runtuhnya Kesultanan dan Pengasingan. Tahun 1813 Kesultanan Banten dihapus sepihak oleh kolonial Belanda. Keraton Surosowan runtuh, keluarga besar Sultan diasingkan, dan rakyat ditindas. Nyimas Gamparan termasuk keluarga keraton yang dipaksa keluar dari tanah Banten. Namun di Pengasingan, hatinya tidak pernah putus dari Banten. Ia terus memantau keadaan, menyiapkan hati dan kekuatan untuk suatu hari kembali. Sri kembali menyamar di tengah rakyat. Setelah berhasil lolos dari Pengasingan, Nyimas Gamparan kembali ke Banten dengan menyamar sebagai rakyat jelata. Pemandangan yang menyambutnya menyayat hati. Rakyat menderita akibat sistem tanam paksa. Petani dipaksa menanam kopi, tebu, dan lada. Hasilnya dirampas Belanda. Yang menolak diancam kekerasan. Di tengah penderitaan itulah tekadnya bulat, harus berjuang. 4. Membentuk pasukan 30 pendekar wanita. Nyimas Gamparan tidak berjuang sendirian. Beliau mengumpulkan 30 perempuan terpilih, pendekar yang tangguh, setia, dan mahir bela diri. Pasukan elit ini menjadi pasukan khusus Nyimas Gamparan. Mereka bergerak cepat, senyap, dan sulit dilacak. Wilayah gerilyanya meliputi Cikande Udik, Cikande Hilir, Balaraja, Jasinga, hingga Pamarayan. Beliau memberi pesan kepada pasukannya. Kita tidak melawan karena benci orang, tapi karena benci ketidakadilan. Bergeraklah seperti angin, seranglah seperti petir, dan jangan pernah berkhianat pada tanah air. 5. Perang Cikande Udik, puncak perlawanan. Pada tahun 1836, tepatnya 23 Agustus tahun 1836, Nyimas Gamparan memimpin pemberontakan besar yang dikenal sebagai Perang Cikande Udik. Pasukannya menyerang kantor-kantor penguasa kolonial, pos jaga, dan gudang hasil rampasan Belanda. Awalnya kemenangan berpihak pada rakyat, beberapa wilayah berhasil dikuasai kembali. Beliau menggunakan taktik gerilya, menyerang lalu menghilang, memanfaatkan pengetahuan medan hutan dan rawa yang dikuasai rakyat, namun asing bagi serdadu Belanda. Pasukan Belanda berkali-kali keok dan frustrasi karena tidak pernah bisa menangkap pemimpinnya. 6. Mukjizat dan karomah. Menurut tradisi lisan masyarakat Banten, Nyimas Gamparan memiliki kesaktian yang membuatnya sulit dilacak. Tubuhnya ringan seperti bayangan. Ucapannya menembus hati. Rakyat yang putus asa kembali berani setelah mendengar pidatonya. Dikisahkan doanya selalu menyertai pasukan. Dalam pertempuran, mereka merasa dilindungi dari peluru dan senjata musuh selama berjuang dengan niat suci. 7. Politik adu domba. Jebakan Belanda. Karena tidak mampu mengalahkan secara militer, Belanda menggunakan senjata paling licik, adu domba. Belanda menyebar fitnah, menyuap orang-orang di sekitarnya, dan memecah kesatuan rakyat. Akibatnya, tempat persembunyian Nyimas Gamparan diketahui dan dikepung pasukan musuh secara tiba-tiba. Saat dikepung, Nyimas Gamparan berpesan, "Ingatlah, kekuatan kita bukan pada senjata, tapi pada persatuan. Kalau kita pecah, kita lemah. Kalau kita bersatu, kita tak terkalahkan." 8. Akhir hayat. Ada dua versi akhir hidup beliau yang hidup dalam ingatan masyarakat. Versi pertama, Nyimas Gamparan gugur dalam pertempuran terakhir di Cikande Udik. Dengan senjata di tangan, tidak menyerah. Tubuhnya dikuburkan secara rahasia oleh pengikut setia agar tidak dinajiskan musuh. Versi kedua, beliau ditangkap, diadili oleh pengadilan kolonial, dan dijatuhi hukum mati. Sebelum dieksekusi, beliau dengan tenang menyatakan, "Tubuhku boleh dibunuh, tapi semangat perlawanan rakyat Banten tidak akan pernah mati." Kisah kedua versi sepakat bahwa beliau wafat dengan kehormatan, tidak pernah menunduk pada penjajah. 9. Warisan abadi. Nyimas Gamparan dijuluki Singa Betina Banten, lambang keberanian perempuan memimpin perlawanan.
Perjuangannya melahirkan harapan akan datangnya Ratu Adil, pemimpin yang adil dan membebaskan rakyat dari penindasan. Namanya tetap hidup dalam tradisi lisan Banten, dituturkan dari mulut ke mulut sebagai bukti bahwa perempuan pun bisa menjadi benteng terkuat tanah air. Inti pesan kisah ini, Nyimas Gamparan membuktikan bahwa di balik tubuh yang lemah bisa menyala semangat yang paling kuat. Persatuan adalah kekuatan dan adu domba adalah kelemahan terbesar. Pengajaran yang tetap berlaku sampai kapanpun.